soal dulu kan dia masuk penjara karena UU ITE juga kan. Betul. Itu kalau dia kena ini lagi lebih berat gitu, lebih Pak, berat, diperberat. Berapa Pak ininya? Sepertiga dari Sepertiga. Jadi ada pemberatan itu sepertiga. Kalau itu dilakukan secara berulang. Dia ini residivis gitu ya dalam kasus yang lain. Masalah stupa. Saya juga buat tulisan. Dia kan ngengkel itu. Wah, saya nggak membuat itu kok. Konteksnya ini bukan masalah siapa yang membuat, tapi siapa yang menyebarkan. Yang menyebarkan dia kok, ada di ininya dia, di apa namanya, di Instagramnya dia atau di mananya dia lah. Di akunnya dia. Betul, di akunnya dia. Gitu. Jadi selesai menurut saya di situ. Nggak bisa lagi dia ngelak dalam kaitan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, masih menarik untuk memperbincangkan seorang pakar telepancika, Roy Suryo, yang saat ini menjadi superstar dalam kisruh gonjang-ganjing fitnah ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo ini memang bisa dikatakan sebagai biang dari orang-orang yang menyerang secara brutal Bapak Jokowi, dan salah satu diantaranya adalah soal fitnah dugaan ijazah palsu ini. Bahkan di antara 5 orang yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, nama Roy Suryo itu menjadi satu nama yang boleh dibilang adalah dedengkotnya, biangnya ini tadi saya bilang. Dibandingkan dengan nama lainnya seperti Egy Sujana, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Ibu Kurnia. Karena bagaimanapun Roy Suryo ini, dan nanti akan diulas oleh pakar hukum atau advokat senior yang juga koordinator tim hukum Merah Putih, yakni Bapak C. Suhadi, yang mengungkapkan bahwa jika Roy Suryo kali ini terjerat kasus lagi dengan hal yang sama seperti dulu, yakni ketika dulu terjerat pasal pelanggaran Undang-Undang ITE ketika kasus mem stupa yang dia jalani hukuman selama 9 bulan penjara, itu bisa dikatakan sebagai seorang residivis. Dan ini adalah berita buruk buat Roy Suryo. Karena menurut Pak Suhadi ini, hukuman bagi seorang yang mengulang kejahatannya di masa lalu itu menjadi semakin diperberat. Menurut Pak Suhadi ini diperberat sepertiganya hukumannya, para sahabat sekalian. Ini adalah mimpi buruk dari mimpi yang paling buruk dari seorang Roy Suryo. Dan dia tidak bisa berkelit dari ini. 99.000 triliun persen pasti masuk bui. Ya, tapi tanpa mendahului dari takdir ya. Karena kita yakin betul orang ini beserta gerombolannya itu sudah banyak membuat kegaduhan, keonaran, fitnah, ujaran kebencian, dan sebagainya yang menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Bahkan berpotensi menimbulkan gesekan langsung di akar rumput, bukan hanya sekadar di media sosial. Oleh karena itulah, Bapak Suhadi membongkar secara keseluruhan bagaimana seorang Roy Suryo menyikapi pemanggilannya kemarin di Polda Metro Jaya mengenai klarifikasi bagaimana dia menyerang Polri dengan mengatakan bahwa salah satunya adalah tidak adanya tertera tulisan di undangan sebagai terlapor, sehingga dia tidak menjawab apa-apa yang tidak berkaitan ya. Selain itu, ada hal lain ketika Roy Suryo dan kawan-kawan juga mengusulkan atau tidak mempercayai institusi Polri dengan meminta agar
uji forensik dilakukan oleh lembaga internasional, bukan oleh Polri. Karena dia tidak percaya akan netralitas dari Polri. Dan ini semua akan dibongkar oleh Bapak Suhadi. Nah, para sahabat sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasan lengkapnya dari Bapak Suhadi dalam cuplikan video berikut ini. Kali ini berbincang dengan Pak Suhadi, koordinator tim hukum Merah Putih, Pak ya? Ya. Terkait dengan kasus terbaru mengenai polemik ijazah palsu Jokowi, ya kan? Kemarin kan Roy Suryo dan Dr. Tifa dipanggil ke Polda Metro Jaya sebagai, pokoknya dipanggil lah ya. Terus kemudian kan Roy Suryo bikin penjelasan di keterangan di media setelah itu kan, dia bilang pemanggilan itu aneh karena ada pelapor tapi tidak ada terlapor. Nah, terus yang kedua, ini pemanggilannya cepat sekali, jadi laporan masuk langsung direspon oleh polisi gitu. Jadi dia ini ada apa ini kayak gitu. Terus yang ketiga, dia kan dikasih sejumlah pertanyaan, dia hanya menjawab beberapa karena menurut dia antara pertanyaan dengan undangannya itu nggak cocok katanya, antara lokus dan tempusnya itu nggak cocok, makanya dia nggak mau jawab, takut dijebak atau apa gitulah. Nah yang keempat, dia bilang ini pakai UU ITE. Pasal yang dikenakan itu UU ITE itu justru salah alamat menurut dia, kalau ke dia. Harusnya yang dikenain itu adalah orang yang mengupload. Nah gitu, dan dia menyebut siapalah kader PSI gitu. Tifa juga gitu, Dr. Tifa, dia bilang ini saya dikasih sejumlah pertanyaan, 60 atau berapa. Banyak yang nggak relevan gitu. Jadi itu keterangan dari dua orang yang dimintai keterangan oleh Pak Polisi kemarin. Gimana Pak Suhadi melihatnya nih? Ya, jadi gini. Mungkin yang perlu dipahami, ini kan langkah awal penyelidikan. Karena yang namanya penyelidikan itu kan bukan penyidikan. Oke. Ya. Kalau mungkin ada panggilan yang menentukan tanggal dan lain sebagainya, terus kemudian dia terus berpacu kepada itu, menurut saya juga nggak tepat. Karena kenapa? Ya, yang namanya penyelidikan ya polisi menanyakan dong hal-hal yang berkaitan dengan isu berkaitan dengan masalah ijazah tadi, gitu. Siapa yang terlibat, terus kemudian siapa yang menjadi aktor di dalam persoalan ini, ya. Prinsipnya di dalam kaitan yang namanya penyelidikan, polisi itu mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, ya, untuk menentukan nanti siapa yang menjadi terlapor, ya, siapa yang menjadi ikut terlapor, ya, itu nanti ditentukan dari situ, gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, yang namanya juga klarifikasi kok. Kan sumber-sumber yang digali oleh polisi tentunya juga udah dipunyai dong. Ya. Kamu ngomong ini ada apa? Mana buktinya? Ya, terus siapa saksinya? Dan lain sebagainya. Ya namanya juga lagi ngumpulin alat bukti. Jadi polisi nggak bisa di dalam persoalan ini disalahkan. Ya, karena kenapa juga? Saya tadi udah katakan bahwa ini kan belum pro justitia, artinya belum pemeriksaan ini kepada penyidikan, tapi masih penyelidikan, gitu. Penyelidikan itu unsurnya apa aja, Pak? Pendalaman materinya. Ya, mengumpulkan tadi, mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan saksi, ya, mengumpulkan bukti-bukti yang lain, ya. Kira-kira ada nggak tindak pidana dalam kasus ini? Kalau ada, kalau memang nanti tercukupi, terpenuhi unsur dua alat bukti, karena kan hukum pidana kita ini mengenal, ya, sistem negatif atau mengenal dua alat bukti. Kalau udah ditemukan dua alat buktinya ini, nanti polisi akan menggelar perkara ini, ya, untuk menaik kepada penyidikan. Nah, disitulah nanti baru ada pro justitia, ya, artinya di situ polisi bekerja untuk demi kepentingan hukum yang memang strict untuk menentukan
Ada nggak siapa tersangkanya setelah ada penyidikan tadi? Siapa tersangkanya? Siapa orang yang ikut menjadi tersangka di dalam kasus ini? Gitu ya. Jadi harusnya kemarin, menurut saya nih, saya sebagai seorang lawyer, harusnya dijawab dong. Itu kan kesempatan dia untuk membela diri dalam kaitan ini. Kalau kemudian dia nggak menjawab dan lain sebagainya, itu menurut saya salah besar. Karena polisi menjawab dan tidak di dalam klarifikasi ini, ya, itu bebas-bebas saja. Nggak ada unsur penekanan, nggak ada unsur seperti apa, nggak ada. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa polisi begini-begini, itu enggak, ya itu tadi. Kerangka berpikir penyidik dalam konteks ini, ya, penyelidikan, itu konteksnya itu. Ya, konteksnya mengumpulkan semua alat bukti. Apa yang didapat oleh penyidik, mungkin dari saksi-saksi yang udah dikumpulkan, terus kemudian apa yang didapat juga orang-orang yang diduga akan ditetapkan sebagai terlapor, itu juga dikumpulkan. Dan dari situ kan harusnya dia membuka diri, ya kan, saya punya ini, artinya ini, ya, itu harus dijelaskan gitu ya. Jangan kemudian apa-apa yang ditanyakan terus kemudian nggak sesuai, itu kan namanya membela diri gitu loh. Nggak tepat menurut saya dalam kaitan ini. Kalau memang merasa benar, ya ungkap dong di situ gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah tidak adanya siapa pelapornya dan siapa yang dilaporkan. Ada pelapor tapi nggak ada terlapornya gitu. Menurut Roy Suryo, kan dia mengacu pada itu, Pak. Kan tim lawyernya Pak Jokowi waktu itu kan sudah menyebut 5 inisial. Kan RS, ES, kemudian T sama K kan gitu. Betul. Kok menurut Roy Suryo itu tidak ada terlapornya gitu kan? Gimana? Iya kan lagi mencari. Ya, mencari siapa yang jadi terlapor. Tadi saya udah bilang kan, dari pengumpulan alat bukti itu kan nanti ditemukan. Ya. Kita tahulah siapa yang ngomong di luaran dan siapa yang selalu cuap-cuap mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sebetulnya kita udah lihat, cuman polisi kan nggak bisa mendoktrin begitu aja kan. Mengumpulkan dulu, ya kan. Nanti nyampe nggak nih kepada seseorang nih, yang mungkin disebut R, ya, yang disebut T, nyampe nggak nih alat buktinya ini? Kalau nyampe ya sudah dinaikin statusnya, ya, menjadi penyidikan, ya, gitu. Yang saya katakan tadi itu harus ada pro justia. Kalau belum ada itu polisi fine aja, gitu. Dan itu Pak yang tadi Pak Suyadi bilang kan harus ada minimal ya, alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Itu yang tadi Pak Suyadi nyebut sistemnya negatif itu gimana maksudnya? Ya, jadi gini. 2 alat bukti itu harus terpenuhi. Karena hukum di kita nggak bisa mengenal 1 alat bukti. Minimal, ya, minimal itu harus ada 2 alat bukti. Alat bukti itu apa sih di dalam hukum pidana? Alat bukti itu bukan saksi, 2 saksi terus kemudian menjadi terpenuhi alat bukti itu, tidak. Ya, yang namanya alat bukti kita lihat dulu pasal 184 dulu ya. Itu ada beberapa alat bukti. 1 keterangan saksi, 2 ahli, 3 dokumen bukti, ya, terus kemudian petunjuk, ya, terus keterangan tersangka, itu alat bukti, ya. Jadi yang disebut dengan alat bukti mungkin di sini dalam konteks ini, ya, ada saksi, 10 orang saksi tetap dihitungnya 1, iya kan? Terpenuhinya lagi ada apa? Dokumennya dong apa? Alat buktinya apa? Surat dalam konteks ini kan, karena terkait masalah ijazah, ya kan? Ada nggak yang memang digunakan oleh mereka? Atau ada nggak cuap-cuap berkaitan dengan masalah kata-kata ijazah palsu itu dinarasikan sebagai suatu perbuatan? Kalau itu udah ada, ya, tadi keterangan saksinya udah ada, ya, alat buktinya sudah ada, ya, misalnya surat tadi, sudah terpenuhi 2 alat bukti, tinggal nanti mungkin penambahan dari ahli. Ini masuk nggak unsur pidananya? Ya, kalau ini udah dikatakan oleh ahli, oh iya ini ada tindak pidananya, selesai. Artinya perkara tadi tidak langsung menjadi tersangka, akan naik dulu ke wilayah penyidikan. Penyidikan. Ya, ini kan sekarang penyelidikan. Sekarang baru pendalaman. Iya, baru pendalaman. Yang namanya penyelidikan itu pendalaman. Ya, tadi mengumpulkan alat bukti supaya terangnya kasus ini, gitu. Dan ketika sudah sampai tahap penyidikan itu baru ketahuan siapa yang potensial menjadi tersangka apa gitu Pak ya? Polisi udah tahu. Polisi udah tahu siapa nanti. Dan itu bisa lebih banyak dari 5 orang itu, bisa aja Pak ya? Kan yang dilaporkan 5, ya kan? Iya.
saya lihat konteksnya polisi tetap akan memegang kepada 5 tadi, gitu ya. Yang lain mungkin akan jadi saksi. Karena kalau semuanya menjadi tersangka, nanti saksinya siapa juga, gitu kan. Cuma nanti polisi kan akan memilah siapa yang paling berat ya untuk memprovokasi keadaan itu, atau katakanlah menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Siapa yang paling berat? Ya nanti ditentukan. Oh, dia sebagai terlapor pertama, terlapor kedua, terlapor ketiga, gitu. Ya, itu pun nanti panggilannya itu nanti jelas di situ. Siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, itu nanti jelas di dalam penyidikan. Ya, karena di dalam penyelidikan seperti yang saya katakan tadi, polisi belum menggunakan pro justia tadi. Nah, masih kalau dalam tahap penyelidikan, Pak ya, kan ada sejumlah saksi yang dipanggil polisi tapi nggak hadir, mengaku nggak dapat undangan. Misalnya Abraham Samad gitu misalnya. Itu gimana, Pak? Kalau saksi yang atau orang yang dipanggil tapi kemudian nggak datang dengan berbagai alasan gitu, apa itu? Ya, karena gini, kalau yang di tingkat penyelidikan ini kan belum ada alat pemaksa kan, ya nggak bisa kemudian polisi melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif dan lain sebagainya, nggak bisa. Ya, jadi kalau nggak datang itu dilakukan panggilan yang kedua. Ya, kalau panggilan yang kedua nggak datang juga dilakukan panggilan yang ketiga. Dan biasanya polisi tetap akan sangat humanis di situ. Misalnya menelpon kepada saksi yang bersangkutan, Pak, tolong Pak, demi kepentingan hukum Bapak diminta datang. Atau kalau enggak saya nanti datang atau gimana dan lain sebagainya. Masih seperti itu, ya, gitu, ya. Karena bentuknya penyelidikan. Penyelidikan itu kayak masih ngumpulin bahan gitu. Kulakan lah itu loh polisi. Betul. Nah, terus kalau ini Pak yang klaimnya Roy Suryo bahwa ini soal locus tempusnya kan disebut 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu tidak, menurut Roy Suryo ada sejumlah misalnya tanya soal video yang itu menurut dia nggak ada hubungannya dengan locus tempus gitu ya. Pas 26 Maret itu kata Roy Suryo, saya ada di Kemang di klub otomotif katanya. Ada CCTV-nya tuh bisa dilihatin. Jadi dia berkilahnya begitu. Itu gimana Pak? Kalau gini, soal locus tempus itu. Ya, kalau kita lihat tempus dan locus ya. Locus itu tempat kejadian perkara, ya. Tempus itu adalah waktu kejadian perkara, waktunya. Dan yang satu tempatnya tadi, ya kan? Ya, kalau saya lihat apakah seperti itu panggilannya? Dugaan saya tidak. Mungkin salah satu penyebutan tanggal, salah satu, ya kan? Karena kalau tempus kan nggak mengatakan bahwa harus saklek di sini. Karena yang namanya tempus itu wilayah hukum, ya kan? Misalnya locus atau tempus, Pak? Tempus, locus. Locus itu, ya kan? Itu wilayah hukum, ya. Wilayah hukum itu kan biasanya disebutnya misalnya locus delictinya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Atau misalnya begini, ada di dalam dakwaan biasanya begini, ya. Terjadi di daerah Kemang atau setidak-tidaknya di wilayah Jakarta Selatan. Kenapa penyebutan Jakarta Selatan ini penting? Karena itu menentukan wilayah hukum. Kan pengadilan ini ada 5 di Jakarta ini kan. Ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Gitu, ya. Jadi biasanya itu disebutnya seperti itu, ya kan? Kira-kira atau umpamanya terjadi di wilayah Kemang, ya, yang masuk wilayah Jakarta Selatan. Karena Jakarta Selatan itu menjadi kunci untuk menentukan hukumnya tadi, locus delictinya tadi. Ya, kalau waktu kejadian, ya, kejadian pada waktu itu jam berapa dan lain sebagainya. Menurut saya nggak mungkin itu terjadi dilakukan oleh dalam pemanggilan, nggak, gitu. Karena pemanggilan itu normatif, apalagi ini kan dalam konteks mengumpulkan alat bukti, ya kan? Nggak mungkin spesifikasi penyidik menyebutkan tanggal sekian, nggak. Kalau dugaan saya ya. Gitu. Kalau ada pun penanggalan, mungkin itu melihat kepada parameter ke depannya. Kan tanggal itu bisa 26, 27, 28, ya kan? Kan itu. Ya. Nah, terus hal lain yang juga disebutkan oleh Roy Suryo soal UU ITE.
Ya. Nah, dia akan bilang saya ikut merumuskan apa gitu. Jadi dia merasa bahwa pasal yang dikenakan ke dia, yang bukan dikenakan ke dia, pasal yang disebutkan oleh tim lawyernya Pak Jokowi dan itu menjadi tuntutannya lah ya. Itu adalah salah satunya kan ada KUHP dan UU ITE. Nah, menurut Suryo UU ITE itu kalau pasal yang dimaksud kata dia, saya lupa pasalnya. Itu yang justru yang harusnya dibidik adalah orang yang mengupload dokumen itu gitu loh. Jadi itu kemudian dia ada kader PSI siapa namanya gitu. Menurut Pak Suyadi gimana itu? Ya gini. Dalihnya dia itu. Sebetulnya dalih dia ya gak salah-salah amat gitu ya. Tapi dalam rumusan hukum kan nggak bisa seperti itu ya. Oke, katakanlah ini ada yang mengupload ya, kemudian dia ikut-ikut dalam mengupload itu ya kan. Terus dia yang menyiarkan dan memberitakan dokumen yang udah diupload tadi. Kan tidak berhenti kemudian di sini menjadi harus menjadi tersangka atau menjadi terlapor ya, kemudian dia bebas. Enggak gitu. Ya kan? Dia yang nyebarin. Sekarang kan konteksnya oke, dia nggak membuat atau nggak mengupload itu. Dia nyebarin kok. Tiap hari dia bicara di TV. Itu undang-undangnya jelas kok. Itu ada di dalam pasal 45. Jelas kok yang menyebarkan, siapa yang menyebarkan dalam konteks ini. Jadi ada yang mengupload, ada yang menyebarkan. Dia ikut nyebarin nggak? Dr. Tifa respon ikut menyebarin nggak? Menyebarin. Kita tahu berita tentang masalah ijazah palsu itu dari siapa? Dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Bukan dari orang yang disebutin tadi. Tidak. Gitu loh. Jelas ya. Dan Roy Suryo kalau memang kena untuk kasus UU ITE yang pernah kita bicarakan sebelumnya Pak ya, itu karena dia sama pasal yang kasusnya soal dulu kan dia masuk penjara karena UU ITE juga kan. Betul. Itu kalau dia kena ini lagi lebih berat gitu, lebih Pak, berat. Diperberat. Berapa Pak ininya? Sepertiga dari sepertiga. Jadi ada pemberatan itu sepertiga. Kalau itu dilakukan secara berulang. Karena kenapa? Kita kan udah pernah mengatakan juga, dia ini residivis gitu ya, dalam kasus yang lain. Masalah stupa. Saya juga buat tulisan. Dia kan ngengkel itu. Wah, saya nggak membuat itu kok. Saya bilang di dalam tulisan saya, ya kan? Konteksnya ini bukan masalah siapa yang membuat, tapi siapa yang menyebarkan. Yang menyebarkan dia kok, ada di ininya dia. Di di Instagramnya dia atau di mananya dia lah. Ya, di akunnya dia. Betul, di akunnya dia. Gitu. Jadi selesai menurut saya di situ. Nggak bisa lagi dia ngelak dalam kaitan ini. Cuma secara hak asasi itu haknya mereka. Tapi hak hukum juga nanti bicara tentang benar nggak apa yang diargumentasinya itu menjadi pembenaran yang memang dimiliki oleh dia. Gitu. Kalau saya melihat udah jelas kok di dalam persoalan ini. Menanyakan ke hal yang lebih umum nih Pak, terkait dengan tindakan polisi yang sekarang ya, sampai sekarang memanggil saksi dan seterusnya. Ini kan kubunya Roy Suryo kan bilang misalnya nggak mempercayai uji forensik polisi gitu misalnya ya. Jadi mereka itu selalu mengklaim bahwa pokoknya yang ada kesan bahwa polisi ini dalam posisi tertuduh, dalam posisi dicurigai entah itu dikendalikan oleh Mulyono oleh Pak Jokowi gitu ya. Pokoknya bisa itu seperti itu di inilah gitu. Polisi ini akan dikendalikan oleh Jokowi dan makanya kan dia bilang cepat sekali ininya prosesnya, baru dilaporkan langsung ditindaklanjuti gitu. Wah, ini ya itu kan kecurigaan, ada kecurigaan gitu. Nah, menurut Pak Suyadi gimana itu melihat apa yang terjadi sekarang? Ya, jadi gini. Berkaitan dengan menyangkut masalah uji forensik dan lain sebagainya, ya. Terus dia nggak percaya, emang dia siapa? Kan dia warga negara Indonesia. Undang-undang itu sudah menentukan warga negara Indonesia itu harus tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Jangan dia berhayal hidupnya di Australia, terus hukum Australia yang berlaku, nggak bisa begitu. Hukum positif kita sekarang ini adalah KUHP dan KUHAP yang dimiliki salah satunya dalam parameter bekerja itu di penyidik di polisi. Jadi kalau dia bilang forensik dari Indonesia ini nggak dipercayai, saya bertanya dia itu orang mana?
Ya, kalau dia masih mengaku orang Indonesia, ya dia harus tunduk dong, apapun hasilnya. Kalau menurut saya kita nggak perlu layani itu gitu kan, karena koridor hukum yang berlaku di Indonesia adalah koridor hukum yang berlaku di kepolisian, ya, bukannya di kepolisian Australia, bukan. Itu mimpi aja itu menurut saya dia beraya seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya kan ini sudah ada sejumlah saksi yang dipanggil ya. Terus kemudian misalnya kayak Roy Suryo begitu aktif melakukan apa ya, ketemu media, terus kemudian melakukan apa ya, pokoknya penarasian gitu ya tentang kasusnya. Itu kan dia punya kesempatan untuk membuat framing tentang apa yang terjadi. Itu memang boleh itu Pak ya. Kalau dalam tahap sekarang ini dia berbicara seperti itu, bukan boleh sih. Itu bagaimana dalam kaitannya dari sudut pandang hukum gitu ya. Kan dia masih tahap diselidiki gitu kan. Terus dia langsung bikin tadi itu misalnya ada sejumlah kejanggalan kayak gitu-gitu. Itu kan kesannya kayak kemudian ingin memframing polisi itu sedemikian rupa. Gitu, nggak benar atau nggak memihak lah. Betul. Jadi kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh dia dalam konteks sekarang, sepanjang memang norma-normanya masih norma-norma yang wajar, itu nggak apa-apa. Cuma harusnya kan dia menghormati hukum, ya, karena ini masih penyelidikan. Dia pasti punya lawyer lah, dia pasti punya pengacara yang menurut saya andal. Masa sih nggak ngerti yang namanya penyelidikan itu apa, ya? Terus kemudian digoreng-goreng dalam kaitan ini dan lain sebagainya. Menurut saya sebetulnya kurang etis, ya. Karena kenapa? Kasih dong kesempatan kepada penyidik untuk menentukan benar nggak dia bersalah, benar nggak Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Serahkan dong. Kan selama ini itu yang dipertanyakan. Lah kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Gitu. Jadi cuap-cuap di luar dan sebagainya bukan nggak boleh. Hormati penyelidikan, hormati polisi kok. Ya, Polda sekarang lagi bekerja dengan baik, ya. Hati-hati kalau saya lihat juga, ya. Terus kemudian kenapa cepat? Ya kan memang udah heboh. Sesuatu yang heboh, ya kan? Ya harus segera dikerjakan dong. Kalau enggak nanti polisi akan disalahkan lagi. Ya kan? Rakyat kan bukan hanya Roy Suryo, bukannya Rismon. Rakyat ini 200 juta lebih. Ya, itu kan perhatikan juga. Kinerja polisi seperti apa? Diperlambat, orang-orang yang memang mencintai penegakan hukum akan bertanya, kok terseok-seok ada apa? Kan jadi salah lagi polisi. Ya. Jadi menurut saya on the track penyidik lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan ini lakukan secepatnya. Jangan sampai ini blunder di tengah jalan juga, gitu.